Puji Tuhan, Jemaat Hari Ambon, kita bertemu lagi di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kalau Anda datang, Tuhan mengasihi Anda. Anda prioritaskan Tuhan. Walaupun ada banyak kesibukan, ada banyak acara, tapi Anda memprioritaskan Tuhan. Jadi saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini ada banyak hal terjadi, mujizat terjadi, dan kita akan melihat Roh Kudus bergerak di tempat ini. Saya harap kita rindu-rindukan Roh Kudus. Jangan bosan dengan yang kemarin. Hari ini kita mau terima sesuatu yang baru lagi. Yang kemarin sudah berlalu, hari ini berkat yang baru, urapan yang baru. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara itu orang-orang luar biasa. Waktu saya berdoa tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya selalu tanya Tuhan, Saudara. Saya tidak mau khotbah pengetahuan, saya mau khotbah pewahyuan. Dan saya jalan, apa sih Tuhan ngomong buat saya? Dan saudara tahu Tuhan berbicara buat saya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Jadi judul khotbah saya pagi ini, aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sekarang sedang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Tekanan-tekanan hidup yang berat, seperti penderitaan sakit penyakit. Mungkin kita bergumul lama, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Pergumulan dalam masalah ekonomi, karena COVID kita banyak kehilangan pekerjaan, cari kerjanya susah. Kemudian masalah pekerjaan, gaji-gaji Anda mungkin tidak dibayar full. Masalah usaha bisnis Anda yang juga terganggu, tidak bisa berjalan dengan baik. Proyek-proyek Anda mungkin mengalami masalah. Kemudian di kampus sebagai mahasiswa, Anda juga mengalami masalah-masalah. Anda juga mengalami tekanan-tekanan, mungkin uang kuliah. Lalu saudara, ketika kita menghadapi persoalan ini, kita selalu bertanya buat Tuhan, apa betul Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa tidak tolong saya? Kenapa tidak dengar doa saya? Kenapa Tuhan biarkan saya menderita? Kenapa Tuhan biarkan saya sengsara? Kenapa Tuhan tidak peduli dengan saya? Tuhan tidak sayang saya. Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu tidak baik. Tuhan tolong yang sana, Tuhan tidak tolong saya. Padahal saya bekerja keras buat Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Jadi putusan terakhir bagi saya, Tuhan tidak ada. Semua orang meragukan Tuhan. Semua orang meragukan kuasa Tuhan. Mereka dengar tentang Tuhan saja, tapi sebatas Tuhan, sebagai guru, sebagai pengajar. Tapi mereka tidak kenal Tuhan sebagai Allah, penguasa alam semesta. Allah yang adalah pemilik hidup kita. Allah itu pemilik hidup kita, saudara. Allah mau panggil kita pulang kapan, kita harus pulang. Amin. Ya, Allah tahu bagaimana menolong saudara karena Dia ciptakan kita. Jadi berbagai macam pertanyaan yang dipertanyakan ketika kita menghadapi pergumulan berat. Kenapa saya sakit Tuhan? Kenapa orang jahat tidak sakit? Saya sakit. Kenapa orang jahat, pemabuk, pesina di kantor naik jabatan? Saya tidak. Saya berjuang untuk dapatkan. Tapi kenapa saya tersingkirkan? Itu semua pertanyaan yang keluar dari mulut kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel zaman dulu juga mengeluarkan omelan-omelan mereka yang sama untuk Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami kesusahan besar, mereka mengomel kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan kita. Mari kita lihat Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Sion berbicara tentang umat Tuhan, gereja Tuhan. Di BIMK dia bilang, Yerusalem berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Yerusalem berbicara tentang gereja, tentang umat Tuhan. Jadi kalau kita dapat masalah besar, selalu kita omel, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak perlu dengan saya. Selalu kata-kata itu yang kita keluar ketika kita punya persoalan. Orang Israel ngomel tentang Tuhan, katanya kami orang Israel, katanya kami umat perjanjian, katanya kami bangsa pilihan Tuhan. Coba lihat, kami menghadapi kesusahan besar, tapi Tuhan tidak ada buat kami. Dan saudara lihat apa jawaban Tuhan untuk bangsa Israel? Yesaya 49 ayat 15 sampai 16.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau BIMK 16 dia bilang, Yerusalem, aku selalu ingat padamu, namamu ukir. Jadi saudara, waktu orang Israel mengeluh, mengomel, Tuhan di mana sih? Itu persoalan besar, Tuhan di mana? Jadi Tuhan bicara untuk orang Israel. Tuhan bilang, orang Israel dengar. Pertama, kasihku kepada kamu lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Itu jawaban Tuhan. Orang Israel dengar, kasihku kepada kamu lebih besar dari kasih seorang ibu kepadamu. Tadi Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya mau katakan untuk wanita-wanita yang sudah berumah tangga, bisa angkat tangan, Anda sudah melahirkan. Bisakah Anda lupa bayi Anda? Tuhan itu paling hebat. Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan lupakan bayi? Dan Tuhan tambah lagi, kalaupun dia melupakan, aku tidak. Sudah tahu seorang wanita tidak mungkin lupakan bayi yang dia lahirkan. Tidak akan pernah. Tapi mungkin dari 1000 ada satu yang lupakan bayi. Dan Tuhan bilang, walaupun sekalipun dia lupakan bayi itu, aku tidak. Aku tetap ingat kamu. Allah berkata kepada bangsa Israel, sekalipun ada perempuan yang melupakan bayinya, aku tidak melupakan engkau. Jemaat hidup Amun yang dikasih Tuhan dengar, Allah tidak lupakan saudara. Saudara selalu berkata ketika masalah, Tuhan tinggalkan saya. Tapi Tuhan bilang, kasihku kepadamu melebihi wanita yang melahirkan anak. Dia melahirkan darah daging, dia tidak lupakan dagingnya, darah daging. Apalagi aku melebihinya. Itu cinta Bapa buat kita. Tidak mungkin ibu itu lupakan bayi, tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, mungkin ada dari 1000 ada satu orang mungkin yang lupa. Aku tidak. Cintaku kepadamu lebih besar dari cinta ibu itu kepada anaknya. Sudah bayangkan Tuhan mengasihi Anda. Sekalipun Anda punya banyak persoalan, Tuhan tetap sayang Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap pelihara Anda, kasih makan Anda, kasih napas hidup untuk Anda. Tuhan jawab bangsa Israel, kamu katakan aku tinggalkan kamu, dengar. Kasihku kepada kamu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan buat saudara saya itu tidak pernah gagal. Bagaimanapun situasi hidupmu, Tuhan berkata, aku tetap mengawasi kamu dengan penuh kasih dan kelembutan. Kau tetap tenang dan percaya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi bagaimanapun situasi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengawasi, Tuhan tetap lihat. Makanya kadang kalau saudara sudah lelah, di ujung jalan saudara mungkin ingin menghabisi nyawa saudara, ingin bunuh diri. Tapi Tuhan mau bilang, aku mengawasi kamu. Aku mengawasi kamu dan dengan penuh kasih dan cinta dan kelembutan. Aku membawa kamu kembali. Aku menolong kamu keluar dari keputusasaan itu. Banyak orang ingin menghabisi dirinya, ingin bunuh diri karena tidak kuat tahan penderitaan. Tapi Tuhan bilang, aku awasi kamu. Aku melihat kamu dengan cinta, dengan kelembutan. Sebagai seorang bapa, aku awasi kamu. Dan aku mau katakan, aku belum selesai dengan engkau. Seperti kuat Bapak Soledi, belum selesai, jangan mati dulu. Belum selesai aku dengan kamu. Kasih Bapak tidak pernah gagal saudara. Tuhan rancangkan masa depan yang terbaik untuk kita. Dan kalau masa depan itu belum terselesai, Anda belum bisa pergi. Makanya tangan Tuhan selalu terulur, jangan lakukan itu. Aku belum selesai dengan kamu. Jangan mau mati bunuh diri. Sekali lagi saya bilang, di sini ada bengkel karya hidup Ambon. Datanglah. Kami siap menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan mati sebelum waktunya. Sebelum rencana Tuhan yang agung terlaksana dalam hidupmu. Jangan mati dalam kepahitan. Jangan mati dalam dendam, dalam kebencian. Jangan mati karena Anda tidak mau percaya Tuhan lagi. Jangan, Tuhan tetap ada buat Bapak Ibu Saudara. Jangan mau bunuh diri, Tuhan mengasihi saudara. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada umat Israel, ini jawabanku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi yang pertama tadi Tuhan jawab, aku punya cinta melebihi seorang ibu untuk anaknya. Aku punya kasih kepadamu tidak gagal. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku tidak pernah melupakan engkau. Jemaat hidup Ambon dengar, Tuhan tidak pernah lupakan kita.
Bekas luka di telapak tanganku selalu ada di depan mataku. Sebagai tanda, sebagai bukti cintaku yang besar untuk engkau. Aku selalu merindukan kamu. Aku selalu memperhatikan kamu. Jadi Tuhan bilang, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau ngomel macam-macam. Lihatlah, ini ada bekas luka di tanganku. Ini bukti cintaku yang besar untuk engkau. Setiap kali Tuhan lihat bekas luka, itulah namamu. Dan setiap kali Tuhan merindukan engkau. Setiap kali Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan rindu saudara, tapi saudara tidak pernah rindu Tuhan. Bapak ibu saudara jalan sana sini, tapi tidak pernah merindukan Tuhan. Padahal setiap saat Tuhan lihat terus. Goresan luka itu, luka yang dalam itu, selalu Tuhan lihat nama kita. Bukankah dia Allah yang baik? Bukankah dia Bapa yang baik? Waktu engkau menangis, itu hatinya sedih. Waktu engkau diperlakukan tidak adil, itu hati Tuhan sedih. Jadi hari ini saudara dengar, saudara itu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Aku tahu kau lelah capek. Aku tahu kau stres tertekan. Aku tahu semua yang terjadi dalam hidupmu. Aku lihat semuanya. Tapi aku mau katakan, namamu terukir di telapak tanganmu. Aku selalu mengenang engkau. Aku selalu merindukan engkau. Jadi sebenarnya kita adalah orang dikasihi Tuhan. Kita lihat anak ini perlu ditolong, anak ini perlu dihibur. Ini kegoncangan dialami, tapi perlu tolong dia. Mungkin seperti itu saudara. Bapak mana yang tinggalkan anak-anaknya menderita? Sekalipun bapak itu jahat, dia akan turun tangan untuk menolong anaknya. Walaupun cara yang dilakukan akan salah. Bapak di surga jauh melebihi bapak kita. Bapak kita di dunia tolong terbatas, tapi bapak di surga tidak. Cintanya kepada saudara melebihi cinta wanita untuk anaknya. Cintanya tidak pernah gagal. Dan karena cintanya, saudara dan saya terukir di tangan Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus mengalami kegelisahan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa penyebab mereka gelisah saudara? Kita lihat Yohanes 13 ayat 33a. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Tuhan Yesus bilang untuk murid-murid, seketika saja. Hanya sebentar saja bertari dengan kamu. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Dan seterusnya. Jadi waktu Yesus berjalan bersama murid-murid, Yesus bilang, sebentar saja beta ada dengan kamu. Seketika saja. Nanti beta akan diangkat, beta akan mati, bangkit, naik ke surga. Jadi cuma sebentar saja dengan kalian di muka bumi. Lalu murid-murid mulai gelisah saudara. Kata gelisah dalam teks ini artinya terganggu, tidak tenang, cemas, dan tertekan. Jadi murid-murid waktu dengar Tuhan bilang seketika saja aku ada bersama kamu, hanya sebentar saja aku akan pergi, maka murid-murid mulai gelisah. Terganggu pikiran mereka. Mereka tidak tenang, mulai bisi-bisi Tuhan mau pergi mana lagi. Mulai cemas, mulai tertekan. Itu saudara yang dialami murid-murid. Ini mulai kegelisahan, mengapa? Karena tiap saat bersama Tuhan. 3/2 tahun hidup bersama Tuhan. Siang malam berjalan bersama Tuhan. Pelayanan sana sini dengan Tuhan. Dari satu desa ke desa lain sampai ke kota yang satu ke kota yang lain. Itulah sebenarnya waktu bilang aku akan pergi. Itu membuat mereka tergoncang saudara, mulai gelisah. Tidak tenang. Nah setiap hari yang kita lalui, Bapak Ibu saudara lalui pasti ada kecemasannya. Dan Tuhan tahu dan Tuhan mengerti hal itu. Banyak hal dapat membuat kita gelisah. Mungkin kita tidak mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai atau kasihi. Tetapi juga saudara hal-hal yang berisiko, hal-hal yang kecil sampai besar kita gelisah. Kita gelisah mulai dari hal kecil sampai hal besar. Dari hal yang beresiko kecil sampai beresiko besar. Banyak kegelisahan hidup yang dapat menenggelamkan kita, mencuri perhatian kita. Dan tanpa kita sadar, kita masuk dalam jebakan setan dan roh jahat. Sehingga fokus kita menjadi bias, tidak tertuju lagi kepada Tuhan dan firman-Nya.
Saudara, kalau kita gelisah, kita tidak fokus sama Tuhan. Atau tidak tenang terus, gelisah terus, stres terus. Jadi Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh para murid yang dia kasihi. Setelah dia kembali ke surga, ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi mereka, Yesus tahu tidak gampang bagi murid-murid. Yesus pergi, tapi dia ingat ini murid-murid, saudara. Ini berbahaya bagi murid-murid. Sedang Yesus ada bersama saja. Begitu banyak Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki yang menentang Yesus. Dan dia sudah pikir bagaimana kalau Yesus pergi. Ini mereka pasti mengalami kegelisahan. Gimana Tuhan hadapi orang ini? Apakah kita bisa buat keajaiban sama seperti Tuhan? Apakah orang-orang itu bisa terima kita? Apakah kita bisa berkhotbah? Kan selama ini Yesus berkhotbah. Kami tidak berkhotbah. Bisakah kami bisa berdiri untuk berkhotbah? Bisakah kami bersaksi? Bisakah? Itu semua dalam pikiran. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi murid Yesus selama 3,5 tahun ada dengan Yesus. Lalu kalau sekarang guru pergi, hidup kita gimana? Nasib kita gimana? Masa depan kita bagaimana? Pelayanan kita bagaimana? Berbagai macam pertanyaan muncul dalam pikiran mereka. Dan Yesus tahu itu. Rasa gelisah yang dirasakan oleh tubuh itu dapat menghambat aktivitas yang harus Anda lakukan. Betul saudara? Jangan Anda memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Hal-hal yang memang tidak akan pernah terjadi. Yang mungkin belum juga terjadi seperti Anda pikirkan. Tapi Anda pikirkan. Itulah sebabnya Anda gelisah. Jangan Anda buat pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran Anda yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Kita tanya terus. Jalan buntu, akhirnya gelisah. Anda mempersulit hidup Anda. Andalah yang membuat Anda gelisah. Itulah sebabnya Anda harus memiliki pikiran yang tenang. Saudara menghadapi segala hal, jangan pikirkan nanti gimana. Saudara buat pertanyaan dalam pikiran, saudara ketemu jalan buntu. Semakin saudara mau cari jawabannya, jalan buntu Anda temui. Anda tidak bisa memahami cara kerja Tuhan. Tidak bisa. Kita dengan Tuhan setinggi langit dan bumi. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Amin saudara. Amin. Kenapa sih Tuhan ini begini? Nanti bagaimana Tuhan? Ini pemimpin ini semberes. Nanti bagaimana Tuhan? Seharusnya orang ini Tuhan. Kenapa jadi begini Tuhan? Kita selalu tanya-tanya seperti itu. Akhirnya yang kita temui adalah jalan buntu. Jalan buntu ini membuat kita gelisah. Tuhan, saya sudah periksa dokter kasih obat tapi saya sembuh. Sudah pergi dokter satu lagi tapi belum sembuh. Aduh, dokter mana yang betul Tuhan? Apakah ini cocok atau tidak? Kita mulai gelisah. Kita mulai tertekan. Obat sudah diminum tapi tidak ada kesembuhan. Tuhan, ini maksud Tuhan apa? Kita selalu tanya-tanya Tuhan. Anda harus memiliki pikiran yang tenang Bapak Ibu Saudara. Dengar, pikiran yang tenang akan membantu Anda untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Pikiran yang tenang akan membantu Anda untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Seperti stres, gangguan mental, hingga kesehatan fisik yang menurun. Jadi kalau Anda punya pikiran tenang, Anda akan terhindar dari stres, gangguan mental, hingga kesehatan fisik yang menurun. Jadi saya harap saudara hadapi masalah, tolong tenang. Saudara tenang. Datang di kaki Tuhan dalam ruang doamu. Katakan terima kasih Tuhan, ini sulit tapi Engkau tetap baik. Saya percaya ketika Anda mengatakan demikian, hadirat Tuhan turun memenuhi Anda. Anda akan merasakan damai dan sukacita. Tapi kalau Anda tuh mengapa, kenapa? Maka saya percaya saudara punya hati akan selalu stres, tertekan. Karena tidak ada jawaban atas mengapa dan kenapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah penderitaan. Dulu mungkin waktu Anda belum bertobat, Anda masih hidup berdosa, Anda berpikir, wah masalah saya tidak ada. Tapi waktu saya berjumpa Tuhan, hidup saya diubahkan, saya tinggalkan kehidupan lama, saya datang di gereja, saya melayani Tuhan, wah masalah tambah banyak. Anda berpikir waktu Anda terima Yesus, waktu Anda didoakan, dilepaskan, masalah tidak ada. Dan saya mau katakan itu tidak benar saudara. Setiap orang mengikuti Yesus, firman Allah berkata, harus sangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut Tuhan. Saudara ikut Tuhan, pertama sangkal diri saudara, bahwa ini diri saya bukan. Supaya waktu orang hina saudara, permalukan saudara, saudara tetap biasa saja. Kalau saudara tidak pernah menyangkal diri, orang hina saudara, bicara masa lalu saudara, atau bicara negatif, Anda akan marah. Anda akan bela harga diri Anda. Betul? Tapi kalau Anda menyangkal, ini bukan diri saya.
Karena yang dulu itu sudah mati, yang sekarang adalah Kristus. Kristus hidup dalam diri saya, yang lama sudah berlalu. Kehidupan berdosa saya sudah tamat, sudah selesai, sudah dikuburkan. Saya sekarang jadi baru. Amin saudara. Jadi ketika Anda hidup dalam kebenaran, Anda mulai mengikuti kebenaran, semua katakan masalah datang, persoalan datang. Karena Anda berubah dari cara hidup salah, dari cara hidup tidak benar, Anda hidup dalam kebenaran, itu mulai terjadi hal-hal yang luar biasa. Setan roh jahat, Bapak Benahotma, Bapak Gembala kita, waktu kita diadopsi, kita diangkat daripada hidup berdosa, diadopsi menjadi milik Tuhan, anak Tuhan. Maka roh jahat di atas, dia selalu berperang, dia selalu ingin hancurkan kita. Itu seperti gitu saudara. Jadi ketika Anda jadi anak Tuhan, itu masalahnya tambah banyak. Jadi ketika Anda mulai jadi murid Tuhan, mulai bertobat dari cara hidup salah, penderitaan masalah justru tambah banyak. Tapi walaupun masalah tambah banyak persoalan, tapi hati saudara dipenuhi damai, dipenuhi sukacita. Para rasul pada gereja mula-mula mengalami banyak masalah. Saudara, gereja mula-mula di Yerusalem mengalami banyak penganiayaan. Kita lihat murid-murid, rasul-rasul pada masa itu mengalami banyak persoalan. Apakah mereka berhenti sampai di situ? Apakah mereka berkata Tuhan sampai di sini bisa mau melayani? Tidak. Mereka berjalan janji Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka jalan-jalanku. Amin saudara. Apakah mereka berhenti sampai di situ? Tidak. Yesus berkata, Yesus kasih jaminan. Yesus kasih janji, aku menyertai kamu. Pergilah ke segala bangsa, aku menyertai kamu. Jadi walaupun mereka dapat tantangan masuk penjara, walaupun diperhadapkan mahkamah agama, ada juga rasul-rasul yang dibunuh, mereka tetap berdiri. Mereka adalah orang-orang radikal tentang kebenaran. Kita lihat Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan mahkamah agama, tidak gampang saudara. Mereka dengan keberanian, karena waktu pencurahan Roh Kudus mereka menerima. Wow, mereka menerima kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Mereka tidak takut lagi, radikal, berani mereka. Yakobus saudara Yohanes dibunuh, Petrus dimasukkan dalam penjara. Bahkan Petrus dan Silas kita lihat dilempari batu masuk penjara. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem dan lain-lain saudara. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus beritakan Injil dan Tuhan menyertai mereka sampai akhir hidup mereka. Ya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara bukan saja percaya tapi menderita, di mana-mana saudara merasa menderita sekali. Tuhan Yesus telah memberi solusi bagi murid-murid supaya mereka bebas dari rasa gelisah. Jadi Tuhan tahu mereka gelisah. Tuhan bilang jangan gelisah. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Artinya Tuhan mau bilang percaya kepada Allah Bapa yang bertahta di surga, pencipta alam semesta, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha ajaib. Percaya Allah itu. Dan dia berkata percayalah juga kepadaku, yaitu aku Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Mesias dan Juru Selamat orang berdosa. Percaya kepada Bapakku dan percaya kepada aku. Amin saudara. Dia itu yang tadi dia bilang, aku mengasihi kamu, aku punya cinta kepada kamu lebih besar dari cinta wanita yang punya anak. Itu yang kau percaya untuk, karena Anto bilang itu betul. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Allah jadi jawaban atas setiap persoalan, sakit, penyakit, ke masalah apa saja. Ini jawabannya di sini. Tuhan bilang percaya kepadaku, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada aku anaknya, percaya. Karena kami bicara itu terjadi. Ya, Yohanes 14 ayat 18 kita lihat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, yatim piatu adalah orang yang tidak memiliki ayah dan ibu. Mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan perhatian, mereka kehilangan cinta, mereka butuh sandaran hidup. Dan Tuhan bilang buat murid-murid, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Selama ini aku ada dengan kamu, sekarang aku akan pergi, tapi kamu tidak sendirian. Aku tetap mencintai kamu, aku tetap mengasihi kamu, aku tetap ada dengan kamu. Yesus mengatakan ia akan memberi penolong yang lain. Aku pergi, tapi aku beri penolong yang lain. Penolong itu akan tinggal dalam hidup kalian. Jadi tidak perlu gelisah. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Dan kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani,
Parakletos. Semua bilang parakletos. Secara hurufiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi supaya menolong. Jadi sekalipun aku pergi, tapi aku berikan seorang untuk dampingi kamu, untuk menolong kamu. Jadi kamu tidak perlu susah, tidak perlu gelisah dan tertekan. Karena sekalipun aku pergi, ada seseorang yang akan dampingi kamu, menggantikan aku. Jadi parakletos artinya penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, dan juga sahabat. Jadi aku pergi, tapi parakletos, seseorang aku taruh untuk kamu. Amin. Kamu tidak sendirian. Orang itu akan nasihati kamu. Orang itu akan kuat kamu. Orang itu akan hibur kamu. Betul saudara? Itu fungsi Roh Kudus toh. Dia bela kita. Amin. Tolong kita. Dia menguatkan kita. Kadang-kadang kita sudah tergoncang. Tapi Roh Kudus datang hibur kita. Roh Kudus datang kasih kuat kita. Ketika kita dikucilkan, Roh Kudus datang kasih kuat buat kita. Kekuatan. Dia hibur kita sebagai seorang sahabat. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi sahabat dan setia. Jadi jangan saudara sedih terlalu lama. Karena ada Roh Kudus yang menghibur. Kalau saudara susah, katakan Roh Kudus hibur saya. Saudara menyembah, katakan Roh Kudus, baru saya berjumpa Bapa. Saya ingin bertemu Bapa. Maka Roh Kudus akan mau roh saudara untuk berjumpa dengan Bapa. Saudara, hati ini harus terbuka. Terbuka untuk Tuhan. Jangan saudara kasih benteng di hati. Tembok. Saya tidak akan pernah jumpai Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan. Saya butuh Tuhan. Aku tidak tinggalkan kamu menderita. Tidak tinggalkan kamu untuk miskin. Tidak. Aku tidak tinggalkan kamu diperlakukan oleh orang-orang yang tidak benar. Tidak. Aku memang pergi. Tapi rohku ada untuk menguatkan kamu. Untuk melindungi kamu. Untuk jaga kamu. Untuk mengajarkan kamu jalan-jalan. Untuk mengartikan firman Tuhan bagi kamu. Jadi kamu tidak boleh sedih. Kalau aku ada cuma sebatas ini. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus, Roh Penolong akan bergerak di mana saja. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari rindukan Roh Kudus. Bapak itu punya banyak cara saudara untuk tolong saudara dan saya. Jadi datang kepada Bapak. Datang dengan hati hamba. Saya perlu Bapak. Yesus mengasihi Bapak Ibu. Dia sayang Bapak Ibu. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan datang. Dan menginsafkan dunia 3 hal, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa yang menentang Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang menentang Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus akan bergerak sehingga dia akan akui Yesus itu Tuhan. Dan kita lihat sekarang Roh Kudus lagi bergerak di mana-mana. Orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang akui Tuhan. Saya sudah berdoa untuk beberapa orang seperti itu untuk terima Yesus. Saya bilang saya tidak ajar kamu untuk masuk agama saya, tidak. Tapi saya memperkenalkan satu pribadi yang mengasihi Anda. Dan dia mati bagi Anda. Dan dia itu Tuhan Allah. Dan dia adalah ini. Yesus Kristus Tuhan. Maukah engkau terima dia dalam hatimu? Mau? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus mau insafkan orang-orang di muka bumi. Bahwa kebenaran itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan penghakiman. Menginsafkan manusia akan bahwa penghakiman itu ada. Bumi akan dibinasakan bersama iblis dan roh jahat dan antek-anteknya. Dan orang yang tidak percaya Yesus akan dihakimi. Jadi 3 hal Roh Kudus punya fungsi insafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Roh Kudus diberikan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus, roh kebenaran diberikan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, tetapi diberikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak semua orang diberikan Roh Kudus. Hanya kepada orang-orang mengasihi Tuhanlah yang diberikan Roh Kudus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Jadi bukan mengasihi Tuhan tapi gereja bawa perpuluhan, lalu sampai di situ, tidak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menempatkan Tuhan.
Bapak Ibu menempatkan Tuhan pada skala prioritas dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu prioritas utama. Tuhan harus menduduki posisi tertinggi dalam hidup saudara. Tuhan tidak boleh di nomor 2 kan saudara. Saya bilang saudara, Tuhan adalah utama dan nomor 1 dalam segala hal. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup Anda. Jadi saya mau bilang jangan kejar jabatan-jabatan. Jangan saudara, orang dunia kejar akan. Anda tidak perlu. Tenang, lakukan Tuhan dengan baik sampai Tuhan taruh Anda di posisi itu. Selama Anda mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan taruh Anda di tempat-tempat bermain. Saudara lihat Daud di padang gurun itu sendirian. Tidak ada mama papa yang datang lihat dia. Terkunci dari keluarga, dianggap remeh, dianggap hina. Kakak-kakaknya saja orang besar, punya postur tubuh yang besar. Kemudian mereka orang-orang perkasa, jadi cocok militer dalam medan perang. Daud hanya orang biasa, duduk di padang dengan 2-3 ekor kambing domba. Tapi waktu dia duduk, dia menyembah Tuhan. Saudara, zaman dulu orang Israel itu bikin mesbah lalu taruh binatang lalu dipersembahkan. Tapi Daud punya cara penyembahan berbeda. Daud main kecapi dan dia menyembah Tuhan. Tuhan, jiwaku haus merindukan Engkau. Seperti rusa rindu air. Saudara, rusa itu sangat rindu air saudara. Dan Daud bilang, jiwaku seperti rusa itu Tuhan. Aku rindu Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan, aku haus. Aku haus untuk Engkau Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Daud, aku sudah selesai di padang gurun. Mari masuk istana, nyong. Sampai di istana Tuhan taruh dia di sana, saudara. Tuhan bilang, ini aku berkenan. Dia belahan jiwaku. Karena dia selalu rindu aku. Dia belahan jiwaku. Aku mencari di antara orang Israel. Tidak pernah aku menemukan orang seperti ini. Yang jiwanya lapar dan haus akan aku. Setiap kali saudara punya jiwa lapar haus akan Tuhan, Tuhan bawa Anda di tempat-tempat bermain. Amin saudara. Mengasihi Tuhan berarti memberi segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Tunduk pada kehendak Allah, taat melakukan firman-Nya, pegang teguh janji Tuhan, rela dididik, dibentuk, dan diproses Tuhan. Anda tidak mau diproses Tuhan, tidak mau dididik. Kadang-kadang firman Tuhan Anda marah, Anda tidak suka. Saudara lihat Daud itu, apakah dia ngomel sama mama papa? Mama papa lebih sayang kakak-kakak, menghormati mereka, tapi tidak ada orang lihat saya. Saya di padang gurun seorang diri. Sampai datang Samuel untuk pengurapan pun mama dan papa lupa beta. Tapi Tuhan ingatkan Samuel, ada satu orang lagi kak, iya ada di padang gurun. Mama papa saya pernah kasih tahu, itu Daud. Mereka lupakan Daud. Mungkin Anda di tempat ini dilupakan, tidak dihargai. Karena Anda tidak punya apa-apa. Tapi saya mau bilang, bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Anda terkunci dalam keluarga. Anda tidak menikmati kasih orang tua. Anda tidak mendapati mama dan bapak yang baik. Mungkin orang tua sumpah kamu, maki kamu. Tidak memberikan kamu uang untuk biaya studimu. Karena dia tahu Anda ada di gereja seperti gini. Dan Anda merasa hidup Anda hancur sudah. Tidak saudara. Untuk anak-anak kuliah dengar, tidak. Tuhan supply kebutuhanmu. Kamu tidak dibiarkan sendirian. Kamu hilang kasih sayang orang tua, dapati orang tua bercerai, dapati orang tua tidak akui Anda sebagai anak. Anda merasa tempati di muka bumi. Anda merasa hidup Anda terkucil, dihianati oleh pacar Anda. Dan Anda merasa habis sudah hidup saya. Tidak, Tuhan tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Sekalipun kamu diputusi, Tuhan akan bayar yang terbaik untuk kamu. Jangan merasa kehilangan orang itu, tidak. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Kalau kau putus dengan seseorang, puji Tuhan, berarti Tuhan tidak menghendaki saya untuk dia. Jangan menangis berlama-lama. Bangkit. Dan bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Ya, pelajaran Yusuf, pelajaran Daud hari ini jadi pelajaran buat kita. Selalu rindu Tuhan, lapar haus akan Tuhan. Kalau saudara tidak merindukan Tuhan dan haus, saudara tidak akan dapatkan apa-apa. Ya, saudara dapatkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, stres, tertekan. Tapi Anda lihat orang-orang hidup dalam Tuhan, senang, bahagia, sukacita. Sekalipun suami saya pergi, tapi saya mendapati hidup saya lebih bahagia. Seperti apa yang Thomas Rian kasih ulang tahun saya, dia kasih selamat, dia katakan, hari-hari hidupmu ibu akan lebih mulia dari hari-hari sebelumnya. Dan saya bilang itu terjadi, itu perkataan nubuatan, doa nubuatan sama saya merasa bahagia. Setiap kali saya bangun, saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau jadi suamiku, Engkau jadi bapakku untuk aku dan anak-anakku, sahabatku.
Engkau segalanya bagiku, terima kasih. Suamiku sudah dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa, tapi engkau jadi suami bagiku. Aku tidak merasa kehilangan, karena Bapa ada untuk hibur aku, bela aku, lindungi, jaga kawali aku. Jadi aku biasa saja, saudara. Kenapa? Karena beta hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat beta bisa berdiri kuat, bisa tolong orang-orang yang saya pernah menangis hadapi apapun. Awal saja, sedikit tergoncang, tapi tidak berlama-lama. Karena hadirat Tuhan buat beta kuat. Hadirat Tuhan buat beta berdiri. Amin, saudara. Jadi kita mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat Rumah Amba, untuk Anda yang bekerja, yang mengalami kegelisahan hari ini. Dengar, Tuhan tidak tinggalkan Anda yatim piatu, tidak. Tuhan ada untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi penolong, jadi penasihat, jadi sahabat. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan bagi murid-muridnya yang mengasihi Tuhan. Bagi Anda yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus tidak diberikan untuk orang-orang tidak mengasihi Tuhan, untuk orang-orang tidak taat, tidak. Roh Kudus diberikan bagi murid-murid. Tadi firman Allah berkata, murid-murid yang mengasihi Tuhan. Murid-murid yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Sebab itu jadilah anak yang dikasihi Tuhan. Jangan jadi anak yang degil dan pembangkang. Amin, saudara. Jadi anak yang mengasihi Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Menghormati Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Saya catat di sini, saudara, karakteristik anak yang dikasihi Tuhan. Pertama, anak itu tunduk pada otoritas. Saudara, saya mau bilang, paling penting tunduk pada otoritas di atas Anda. Baik yang ada di gereja ini maupun di dunia di mana Anda bekerja. Di kantor-kantor perusahaan, ban-ban di mana Anda bekerja. Tunduklah pada otoritas. Menghormati otoritas yang ada di atas Anda. Tidak boleh menghina otoritas itu. Mempermalukan dia, menjelekan dia. Anda tidak boleh, saudara. Karena satu-satu waktu ada dulu di tempat itu sebagai pemimpin, orang lain akan buat itu buat Anda. Karena Anda pernah melakukannya di masa lalu. Jadi kalau sekarang Anda masih bawahan, hormati otoritas yang ada di atas Anda. Amin. Supaya orang-orang yang ada di bawah Anda menghormati Anda. Karakter yang kedua, rendah hati. Ini karakter orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan mengasihi mereka. Mereka jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi karakter pertama, tunduk pada otoritas. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, taat pada semua perintah. Perintah yang disampaikan, dilakukan. Itu anak yang dikasihi Tuhan. Sekalipun perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal, anak yang dikasihi Tuhan itu tetap melakukannya. Sekalipun perintah itu mudah ataupun sukar, dia tetap melakukannya. Itu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Maukah saudara jadi anak yang dikasihi Tuhan? Tunduk pada otoritas, menghormati, jangan hina-hina otoritas, permalukan otoritas, bicara buruk tentang otoritas, fitnah otoritas, itu tidak benar. Tidak benar. Saudara tidak akan dapatkan penghormatan. Tunduk pada otoritas, menghormati otoritas, supaya saudara dapat upah akibat penghormatan saudara kepada otoritas. Selama Anda menentang dia, mempermalukan dia, menghina dia, Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Jadi hormati pemimpin Anda. Hormati Tuhan yang ada di atas Anda. Karakteristik anak yang degil dan pembangkang. Satu, menolak perintah. Kasih perintah, tolak. Yang kedua, dia melawan perintah. Perintah dikasih tapi dia lawan itu perintah. Ini anak degil, pembangkang. Tiga, tidak menyukai pribadi ayah mereka. Hidup benar, dia suka hidup benar sama yang dia bapak. Tidak menyukai metode ayah mereka. Metode-metode yang bapak buat, ayah buat, dia sesukakan. Yang kelima, semakin tidak suka cara-cara ayah mereka. Dia pun bapak bikin apa, dia semakin suka cara-cara yang dia bapak buat. Bapak kalau dia salah, bapak pukul dia. Kalau dia salah, bapak disiplinkan dia. Dia paling suka cara-cara itu. Karakteristik anak degil dan pembangkang yang enam, inginkan gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup ayah mereka. Yang berbeda, bertentangan dengan bapak punya kehidupan. Yang ketujuh, mau berpakaian atau bertindak dan berbuat segalanya berbeda dengan ayah mereka. Itu karakteristik anak-anak pembangkang. Anak-anak yang degil. Selalu tolak perintah. Perintah dikasih tolak. Perintah dikasih melawan. Dia suka dia punya, bapak punya pribadi. Dia selalu menentang bapak. Dia tidak suka cara-cara bapak. Bapak bikin apa di gereja, dia selalu tidak suka, dia menentang. Disiplin diberikan, dia menentang. Aturan-aturan dibawa, diajarkan, dia menentang. Dia suka dia punya gaya hidup. Dia mau dia berbeda gaya hidup. Bapak hidup kebenaran, dia tidak suka hidup kebenaran. Dia mau hidup bebas. Berpakaian, bertindak sesuka dia punya hati.
berbeda dengan dia punya bapak. Yang kedelapan terakhir, marah terhadap koreksi. Kalau koreksi dia marah. Dia tidak mau dikoreksi. Itu anak-anak yang pembangkang. Saya percaya Anda bukan anak-anak pembangkang di gereja. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan karena engkau mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Dan dengar, Tuhan berkata kepada engkau yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkata kepada engkau, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Hidup di dunia banyak masalah. Persoalan, tantangan silih berganti. Tapi aku punya janji. Aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku ada untuk kamu. Menolong kamu, menghibur kamu, memberi kamu jalan keluar. Kami tidak perlu sedih terlalu lama. Aku tahu kegoncangan kau hadapi dalam rumah tangga, pergumulan rumah tangga, pekerjaan di kantor. Aku tahu semua terjadi untuk kamu. Dan kamu tahu, aku rindu kamu. Aku selalu mengenang kamu. Setiap aku lihat luka itu, aku selalu terkenang akan kamu. Ada perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ingat. Saudara buat baik di gereja ini, saudara melayani di gereja ini ketulusan, bawa jiwa-jiwa, membawa harta benda saudara di rumah Tuhan. Namamu terukir di sini. Setiap kali Tuhan lihat, Tuhan sayang engkau. Jangan pernah berkata, Tuhan tinggalkan engkau. Tidak. Dan jangan pernah berkata, Tuhan tidak sayang saya. Tidak. Tuhan sayang saudara, melebihi cinta wanita yang punya anak. Bapak Ibu saudara diberkati. Mari kita ada di hadirat Tuhan.